Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Rohiman, MPD. Yang terhormat Bapak Supriyadi, Eskom, selaku pendamping gugus 3. Yang terhormat Ibu Via Vianti, MPD, selaku instruktur gugus 3. Serta Akang Teteh, pendamping gugus yang senantiasa mengikuti kegiatan gugus 3. Dan para peserta gugus 3 yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan acara VCT Kelompok 5 pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, serta tim VCT Kelompok 5. Saya Devandri Rizky Ramadhani Hakim selaku host yang akan memandu acara VCT ini sampai dengan selesai. Muhammad Putra Ramadan selaku moderator, Dinda Prameswari Putri Sekarayu selaku presenter, dan tim di balik layar, Adrian Ashifa Rahmawati selaku flyer design, dan Sri Kansa Aida Suara selaku presensi digital. Baik, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada moderator atas nama Muhammad Putra Ramadan, asal sekolah SMPN 1 Cibinong, lahir di Boyolali, tanggal 8 Oktober 2007. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Devan telah mempercayai saya untuk memimpin Zoom Meet kali ini. Untuk hadirin semua yang telah datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, and sampurasun. Nama saya Muhammad Putra Ramadan, saya akan menuntun jalannya Zoom Meet ini. Namun pertama-tama, yang saya hormati instruktur VCT yaitu Ibu Via Vianti MPD, yang saya hormati pembina gugus Bapak Supriyadi Eskom, dan yang saya banggakan para teman-teman hadirin sekalian yang sudah hadir dalam Zoom Meet hari ini. Sebelum melanjutkan, kami meminta tolong untuk hadirin semua untuk wajib menyalakan kamera jika tidak ada kendala. Lalu dianjurkan off mic agar tidak mengganggu saat kami lagi menjelaskan, dan boleh on mic saat sesi tanya jawab atau salam. Lalu hadirin semua wajib mengisi form absensi ketika sudah kami minta. Oke, materi yang kami akan bahas hari ini adalah penanganan perubahan iklim. Karena iklim di dunia ini saat ini sudah tidak menentu. Kita harus melakukan sesuatu, misalnya saja mempunyai cara penanganan perubahan iklim. Oke, yang akan menjelaskan materinya adalah rekan kami yang bernama Dinda Prameswari Putri Sekarayu selaku presenter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu siapa sih Dinda Prameswari Putri Sekarayu itu, dia lahir di mana, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan riwayat presenter kami. Namanya adalah Dinda Prameswari Putri Sekarayu, dipanggilnya Dinda. Lahir Bogor, 17 Agustus 2007. Asal sekolahnya di SMP IP Darul Jannah. Hobinya melukis dan menulis. Cita-citanya menjadi pengusaha dan prestasinya adalah juara 2 Olimpiade PAI SMP tingkat kabupaten 2022. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja saya serahkan kepada Dinda. Tapi sebelum itu, saya punya pantun. Tebing tinggi di atas gunung, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja materi hari ini. Oke Dinda, silakan untuk menjelaskan materi tentang penanganan perubahan iklim kepadanya. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Putra atas waktunya. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat? Kan berurutan atau dulu. Ini 11 ini sampai 11 berapa Pak? Belum enggak? Jadi buat yang display sudah 96. Ya, ikut kegiatan boleh karena mendaftar
Oke, seperti yang sudah dikatakan Putra, di sini saya Dina Permaswari Prisakar Ayu sebagai presenter. Sebelum saya mulai materinya, nyapa teman-teman dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, intinya kita harus tahu dulu nih, apa sih perubahan iklim itu? Emang seberbahaya itu ya perubahan iklim? Kenapa perubahan iklim perlu dicegah? Nah, pertanyaan itu saya akan jawab di slide selanjutnya. Jadi teman-teman, perubahan iklim adalah perubahan pola dan juga suhu cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perubahan dan pola suhu cuaca tersebut berubah secara drastis, entah itu curah hujan, pola angin, dan sebagainya. Penyebab dari perubahan iklim itu beragam, tapi sebagian besar perubahan iklim itu disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang merugikan. Contohnya, pembukaan lahan dan hutan, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Dampaknya apa sih dari perubahan iklim itu? Dampaknya sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi ada salah satu dampak yang mengkhawatirkan bagi kita semua, yaitu teman-teman tahu gak sih yang namanya kutub selatan sama kutub utara? Di sana kan tempatnya bongkahan-bongkahan es ya, berjuta-juta di sana. Nah, akibat dari perubahan iklim ini, bongkahan-bongkahan es tersebut meleleh teman-teman. Lalu apa masalahnya kalau misalnya meleleh? Jadi gini, kan bongkahan-bongkahan es tersebut dibuat dari air yang membeku. Nah, ketika bongkahan-bongkahan es tersebut meleleh, maka volume air di lautan akan meningkat. Jadinya apa? Jadinya adalah daratan akan diambil alih sepenuhnya sama lautan, teman-teman. Diperkirakan Jakarta pada 2050 dipenuhi oleh lautan. Serem ya, teman-teman? Terus gimana caranya supaya kita menangani perubahan iklim ini? Supaya kita bisa memulihkan bumi kembali. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 6 penanganan perubahan iklim. Sebenarnya penanganan perubahan iklim itu banyak teman-teman, banyak banget. Tapi karena waktu yang singkat, saya di sini akan menjelaskan 6 penanganan perubahan iklim. Yang pertama adalah hemat energi di rumah. Teman-teman tahu kan kalau misalnya sumber energi listrik itu ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil itu dapat melepaskan energi berupa panas, cahaya, dan berbagai emisi gas rumah kaca lainnya yang dapat membahayakan bumi. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, mematikan lampu bila sedang tidak dipakai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah buang lebih sedikit makanan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya makanan merupakan sampah organik yang dapat membusuk. Lalu apa masalahnya bila makanan itu membusuk? Jadi teman-teman, proses pembusukan makanan dapat menghasilkan gas metana, yaitu gas yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada karbon dioksida. Indonesia menjadi negara terbesar kedua setelah Arab Saudi yang menghasilkan sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg per kapita per tahun. Banyak ya teman-teman. Terus gimana solusinya kalau misalnya ada makanan yang tersisa? Nah, solusinya adalah sisa-sisa makanan tersebut bisa dibuat menjadi pupuk kompos untuk tumbuhan. Caranya adalah dengan memasukkan sisa makanan tersebut ke dalam sebuah wadah, lalu jangan lupa menambahkan daun-daun kering untuk mengurangi bau yang tidak sedap. Nah, selain itu teman-teman, solusi lainnya adalah ketika teman-teman membeli makanan itu sebaiknya dipilih
Jadi memilih makanan yang teman-teman suka. Jangan memilih makanan yang nggak teman-teman suka, nanti akan berujung pada dibuang gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi. Sebagian besar masyarakat di dunia menggunakan kendaraan ketika hendak berpergian, entah itu motor atau mobil. Nah, motor atau mobil itu kan kita ketahui bahwa mereka menggunakan bensin ya. Terus mereka terdapat yang namanya knalpot. Nah, knalpot itu kan mengeluarkan asap-asap yang dapat menyebabkan polusi udara, teman-teman. Jadi kendaraan itu dapat meningkatkan pemanasan global. Lalu gimana caranya untuk mengurangi polusi udara tersebut? Jadi teman-teman, untuk mengurangi pemanasan global ataupun perubahan iklim itu, teman-teman bisa berganti dengan naik transportasi umum. Kenapa sih kalau misalnya naik transportasi umum itu bisa mengurangi polusi udara? Gini teman-teman, kan kalau misalnya satu transportasi umum bisa muat 10 orang, itu jadinya bisa mengurangi 10 polusi udara gitu. Selain naik transportasi umum, teman-teman juga bisa jalan kaki dan juga bersepeda. Nah, untuk jalan kaki dan juga bersepeda ini dapat teman-teman lakukan bila jaraknya antara rumah teman-teman dan juga tujuan yang ingin dituju itu dekat. Jadi sambil olahraga juga. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pilih produk yang ramah lingkungan. Segala sesuatu yang kita beli atau habiskan akan memenuhi planet ini. Masih banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Contohnya apa? Contohnya seperti botol plastik yang sekali pakai, kantong belanja sekali pakai, lalu kardus minuman sekali pakai, dan lain sebagainya. Barang-barang atau produk-produk tersebut yang tidak ramah lingkungan akan berakhir pada yang namanya TPA atau tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, lain halnya apabila teman-teman mau memilih dan juga berpikir sebelum membeli sesuatu. Jadi, belilah produk-produk atau pakailah produk-produk yang bisa digunakan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Gitu teman-teman. Selain itu, belilah makanan lokal dan juga musiman, serta pilih produk dari perusahaan yang menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dan juga berkomitmen untuk mengurangi emisi dan juga limbah gas mereka. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah perbanyak makan sayur. Loh, kok nyambungnya ke makan sayur sih? Apa hubungannya dengan sayuran? Gini. Jadi, makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian bisa mengurangi yang namanya pemanasan global. 60% mamalia di bumi adalah hewan ternak dan 70% burung adalah ayam atau unggas. Peternakan hewan menggunakan lahan yang sangat luas dengan artian hutan penyimpan karbon menghilang untuk digunakan mengembangkan. Mohon maaf, saya potong pembicaraan presentasinya ya. Ini mohon dipercepat ya, soalnya waktu yang tersisa itu tinggal 10 menit lagi. Terima kasih. Oh ya, baik. Nah, bisa. Nah, kan kalau misalnya lahan tersebut dipakai untuk mengembalakan, maka itu akan mengurangi yang namanya penyerapan karbon dioksida di bumi, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ungkapkan atau utarakan. Artinya apa? Jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah melakukan semuanya secara mandiri, teman-teman bisa mengajak orang lain untuk ikut serta dalam penanganan perubahan iklim ini. Jadi ajaklah orang lain untuk bergabung dalam mendukung tindakan penanganan perubahan iklim ini. Kita sebagai seorang pemuda Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa, pemimpin Indonesia, kader bangsa di masa depan, lebih dulu memilih untuk
membuat ancang-ancang agar bumi kita kembali pulih di masa depan dan layak untuk kita tempati di masa depan. Ungkapkan serta laksanakan bahwa bumi kita perlu aksi kita. Nah, sekian presentasi saya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Setiap masalah pasti ada solusi, seperti halnya dengan perubahan iklim ini. Pasti banyak langkah-langkah untuk menangani perubahan iklim ini. Contohnya seperti saya sebutkan tadi, kita bisa memulai sesuatu dari diri kita sendiri, lalu baru orang lain, teman-teman. Tuhan tidak menciptakan bumi dengan sia-sia, juga hewan dan juga tumbuhan. Tuhan menciptakan mereka untuk keberlangsungan hidup kita. Lantas pantaskah kita untuk mengutarakan rasa syukur kita dengan merusak bumi? Bertindak sesuka hati, berujung menyesal nanti. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kepada Putra selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda atas penjelasan materinya. Ternyata banyak juga ya cara penanganan perubahan iklim. Oke lah, untuk saat ini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Tetapi mohon maaf karena waktunya sudah mepet. Mungkin pertanyaan yang kami akan tampung mungkin cuma sedikit doang ya. Ya, boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh nge-react lalu memperkenalkan diri. Untuk pertanyaan akan dijawab oleh presenter kami yaitu Dinda. Langsung saya buka sesinya. Boleh yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan. Oh ya, untuk sambil melakukan sesi tanya jawab, kami memohon agar teman-teman sekalian dapat mengisi link absensi yang sudah kami sediakan di komentar. Tolong diisi ya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Apakah ada hal yang kurang jelas yang dari kami informasikan tadi? Jika kurang jelas, hadirin bisa bertanya atau memberikan informasi terkait apa yang bisa kita sampaikan. Oh ya, boleh Bapak Nasuka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja dari narasumber tadi, dari presenter tadi, ya ada nggak inspirasi dari Anda untuk menggerakkan sivitas akademika SMA Plus PGRI Cibinong ini mengikuti satu program yang nantinya saya berharap bahwa Anda bisa mewujudkannya di sekolah ini. Bagaimana strateginya supaya di sekolah ini paham betul dengan apa yang hari ini Anda paparkan dan ada program untuk mendukung itu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nasuka atas pertanyaannya, cukup lumayan menarik. Untuk presenter boleh dijawab. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Oke, untuk mewujudkan program-program tadi, kita bisa untuk pertama itu membuat penjelasan terlebih dahulu apa sih pentingnya untuk kita go green atau zero waste. Nah, setelah itu kita teman-teman semua bisa melakukan dari hal-hal kecil sedikit sekalipun, seperti misalnya kita ketika ke kantin kita membawa tempat makan sendiri, dan itu dimulai dari hal kecil sekali, dan lama-kelamaan kita akan berubah untuk lebih banyak kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa mendukung penanganan perubahan iklim ini. Selain itu juga, untuk mewujudkan penanganan perubahan iklim ini, mungkin bisa bekerja sama dengan organisasi di sekolah untuk bisa membiasakan teman-teman SMA Plus PGRI Cibinong untuk ikut serta menangani perubahan iklim ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Bapak, apakah sudah jelas jawabannya? Sangat jelas dan sangat sesuai dengan pemikiran saya, dan
mudah-mudahan sih bukan hanya lisan, nanti dilaksanakan betul gitu ya. Terima kasih, Iya, narasumber. sama-sama. Oke, mungkin kami ini hanya menjawab satu pertanyaan saja karena waktunya itu sudah sangat sedikit. Jadi saya akan menyampaikan close statement saya. Saya akan memberikan kesimpulan untuk materi ini. Untuk kesimpulan saya kali ini, kita bisa mengetahui dampak dari perubahan-perubahan iklim itu kayak gimana dan cara-cara mengatasi perubahan iklim. Semoga dengan kami mempresentasikan materi hari ini, diharapkan agar teman-teman dapat menerapkan hal-hal yang kami jelaskan tadi. Oke, saya Muhammad Putra Ramadan selaku moderator izin mengundurkan diri dan saya akan kembalikan kepada host, yaitu Devan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan presenter, serta Ibu Bapak Guru pendamping gugus dan teman-teman sekalian dari gugus 3 yang telah mengikuti VCT pagi ini. Pesan untuk kita semua yaitu, kalau kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita menjaga alam, membersihkan alam, menjaga lingkungan alam, pasti manfaatnya juga balik lagi ke kita, sama-sama nyaman. Baik, demikian VCT pada pagi hari ini. Saya selaku host meminta maaf apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta VCT dan tim VCT kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.